Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Jennifer dengan NPM 2546012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karma dan kelahiran kembali. Pengertian karma. Karma atau karma berasal dari bahasa Pali yang berarti tindakan yang disengaja, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Karma bisa terjadi karena adanya tindakan dan niat atau cetana. Kalau hanya bergerak tanpa niat, itu bukan karma. Hukum karma. Hukum karma adalah hukum sebab akibat. Seperti perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan hasil yang buruk. Seperti kita menanam benih, tanam mangga akan menghasilkan buah mangga, tanam cabai akan menghasilkan rasa pedas. Karma tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Jenis-jenis karma. Karma baik atau kusala, seperti berbuat baik, berdana, menjaga sila, menolong, dan berbicara benar. Karma buruk atau akusala, membunuh, mencuri, berbohong, iri, benci, pikiran jahat. Berdasarkan waktu matang, karma yang berbuah saat ini, karma yang berbuah dalam kehidupan berikutnya, karma yang berbuah kapan saja jika kondisinya tepat, karma yang tidak sempat berbuah karena terhalang oleh karma lain. Kelahiran kembali atau rebirth. Menurut Buddhisme, kehidupan tidak berhenti saat tubuh mati. Ketika tubuh hancur, batin berpindah ke kehidupan baru sesuai hasil karma. Tidak ada jiwa kekal yang pindah. Yang berpindah adalah kesinambungan kesadaran seperti api lilin yang menyala. Lilin lain bukan api yang sama, tapi berasal dari sumber yang sama. Mengapa karma itu penting? Karena karma yang kita lakukan membentuk kehidupan kita. Contoh, kenapa ada yang hidup kaya, miskin, cantik, pintar, sehat, atau sering sakit? Bukan karena hukuman atau hadiah dari Tuhan, tapi akibat dari karma atau tindakan dan kondisi pendukung. Namun, Buddhisme tidak mengatakan semuanya karena karma, dan ada faktor lain seperti genetika, lingkungan, makanan, dan cara hidup. Dan mengapa ada kelahiran kembali? Karena selama masih ada keinginan, kemelekatan, dan ketidaktahuan, maka kesadaran akan mencari tempat baru untuk lahir. Makhluk bisa lahir di mana? 1. Alam neraka adalah batin penuh kebencian, penderitaan. Alam asura adalah iri hati, permusuhan. Alam binatang adalah ketidaktahuan dan kebodohan. Alam manusia adalah seimbang, terbaik untuk praktik dhamma. Alam dewa adalah bahagia, penuh kenikmatan, tetapi tidak kekal. Tidak kekal adalah setelah habis jasanya, maka lahir lagi sesuai karma baru. Apakah karma bisa dihapus? Tidak bisa dihapus, tetapi bisa dilemahkan. Dengan melakukan kebaikan lebih banyak, dengan bertobat, memperbaiki diri, dengan meditasi dan mengembangkan kebijaksanaan, dengan tidak mengulang kesalahan, seperti tinta dalam air. Air sedikit, maka sangat hitam. Air banyak, maka makin cair sampai tidak terlihat. Hubungan karma dengan kelahiran kembali. Karma baik akan cenderung lahir di alam bahagia. Karma buruk akan cenderung lahir di alam menderita. Karma campuran, yaitu bergiliran berbuah hasil sesuai kondisinya. Contohnya, banyak berdana, menolong, akan peluang lahir sebagai manusia beruntung. Suka membunuh atau menyiksa, akan peluang lahir sebagai hewan atau neraka. Apakah kita harus takut karma buruk masa lalu? Tidak, karena karma yang paling kuat adalah karma saat ini. Hidup bisa berubah lewat perbuatan baik. Buddhisme bukan tentang takut, tapi sadar. Tujuan akhir bukan hanya lahir kembali di tempat baik, tetapi mengakhiri siklus kelahiran kembali atau samsara dengan mencapai nibbana, yaitu tidak ada kemelekatan, tidak ada kebencian, tidak ada kebodohan, dan tidak ada penderitaan. Kesimpulan, karma adalah hukum sebab akibat berdasarkan niat. Karma baik menghasilkan kebahagiaan, karma buruk menghasilkan penderitaan. Ketika seseorang meninggal, kesadaran tidak hilang, tetapi muncul kembali dalam bentuk kelahiran baru. Kelahiran tidak hanya di dunia manusia, tetapi juga di alam hewan, dewa, atau alam penderitaan.
Selama masih ada kemelekatan dan keinginan, makhluk akan terus lahir dan mati. Praktik sila, dana, dan meditasi membantu menciptakan karma baik dan membebaskan diri dari penderitaan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.